Shalom Jemaat Gibeon. Minggu ini adalah minggu ke-19 dari Katekismus Reformasi. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang berwarna putih dan saudara-saudara di rumah bisa membaca tulisan yang berwarna kuning. Adakah cara untuk luput dari hukuman dan kembali berkenan kepada Allah? Ya, ada. Untuk memenuhi tuntutan keadilannya, Allah sendiri atas kemurahan hatinya semata telah mendamaikan kita dengan dirinya dan melepaskan kita dari dosa dan hukuman dosa melalui seorang penebus. Ayat yang akan kita baca terambil dari Yesaya 53 ayat 10-11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Hukuman Allah yang adil dan benar atas dosa kita menjadi latar belakang yang gelap bagi kemuliaan Injil yang bersinar terang. Setelah kita memahami betapa mengerikannya keadaan kita, barulah kita dapat lebih menghargai betapa dahsyatnya rencana keselamatan Tuhan bagi kita. Gambaran Yesaya yang jelas tentang hamba yang diremukkan dan menderita sengsara itu mengingatkan kita pada betapa mahalnya harga dosa kita. Di salib, Yesus menanggung sepenuhnya hukuman Allah atas dosa agar dapat memenuhi sepenuhnya tuntutan hukuman Allah yang adil atas dosa. Dengan demikian, kita dapat memiliki kehidupan yang benar dan kematian yang ditebus yang memenuhi keadilan Allah atas kita. Pertukaran yang dahsyat inilah inti dari Injil itu. Saudara, ditebus itu tidak ada andil dari kita sama sekali. Dan saat sesuatu ditebus, artinya sudah lunas dan tidak ada lagi tunggakan. Jadi saat ada orang yang mungkin mengatakan bahwa kematian Tuhan itu hanya merupakan DP, dan selanjutnya kita harus nyicil biar kita bisa selamat, artinya orang tersebut sangat tidak menghargai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, karena mereka merasa pengorbanan Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa dan kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Allah dengan rela dan murah hati melakukan pertukaran ini. Allah menghukum Yesus demi menyelamatkan kita adalah karena kemurahan belaka. Kata kemurahan belaka berarti hanya karena kasih karunia. Allah menyerahkan anak yang dikasihinya bukan karena apa yang akan dia dapat dari kehidupan kita. Tetapi Allah menyerahkan anaknya yang dikasihinya semata-mata karena dia sangat mengasihi kita. Dan inilah kabar baik Injil yang sesungguhnya. Hari ini biarlah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah, dan Dia telah memberikan pemberian yang terbaik untuk hidup kita, yaitu keselamatan di dalam Dia. Saya mengencourage saat ini kita mengambil saat untuk merenungkan betapa sangat berharganya kita di mata Tuhan, dan kita bisa merenungkan betapa besar pengorbanan yang Dia telah berikan untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan, Engkau yang maha adil dan maha benar, telah memberikan kami yang terbaik Tuhan. Anak-Mu sendiri mati untuk menebus semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah hari ini Tuhan kami sadar bahwa hanya Engkau yang kami perlu dalam kehidupan kami. Hanya kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan yang bisa menuntun dan membimbing kami dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami tidak menggunakan semua kekuatan sendiri, tapi kami selalu bersandar kepada kebaikan dan kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.